Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qanunu as-sadisu, kaidah yang keenam. Fi annal ma'na alladhi la tarkiba fihi albattata la yumkinu hadduhu. Tentang bahwa sesungguhnya makna yang tiada tarkib di dalamnya, tiada ketersusunan fihi di dalam alladhi albattata sama sekali, la yumkinu ialah tidak mungkin hadduhu apa mendefinisikan makna illa bitoriki syarhil lafzi kecuali dengan jalan menjelaskan lafaz au bitoriki rasmi atau dengan jalan definisi rasmi. Wa ammal haddul hakiki yufala, adapun definisi yang sebenarnya maka tidak mungkin. Makna yang tunggal yang sama sekali tidak ada tarkib di dalamnya tak mungkin didefinisikan kecuali definisi lafzi atau definisi resmi, tak mungkin menggunakan definisi yang hakiki. Wal ma'nal fardu, adapun makna yang tunggal seperti apa? Mislul maujudi, seperti maujud, sesuatu yang ada. Ini kan maknanya tiada tarkib di dalamnya. Tidak sama dengan al-bait, rumah. Kalau rumah kan tarkib itu ada gentingnya, ada ininya kan tarkib. Bisa didefinisikan. Fa in qila laka, jikalau ditanyakan kepadamu ma haddul maujudi, apa definisinya maujud, fawayatuka antakulah, maka paling banter kamu hanya bisa mengatakan, fawayatuka antakulah, maka paling banter kamu bisa mengatakan begini, huwa adapun maujud as-syai'u, adalah syai'. Memang as-syai' ini apa syai' itu? Syai' itu kullu maujudin, tiap-tiap sesuatu yang maujud namanya syai'. Atau as-sabitu, al-maujudu huwa as-sabitu, ya. Kalau penjelasannya seperti itu, fatakunu qada abadalta isman, maka ada kamu menggantikan suatu isim, digantikan bismin muradifin lahu, dengan isim yang semakna, yang sinonim lahu kepada isman. Rubama yatasawayani, yang mungkin setara keduanya, fit tafhimi, di dalam memberikan faham. Artinya cukup mengganti isim dengan isim yang semakna. Yang mana yang diganti dan yang mengganti itu bisa setara. Urbama yakunu ahaduhuma akhfa, dan terkadang ada apa salah satunya isim dan isim, akhfa itu lebih samar, fi wad'il lisani, di dalam penetapan bahasa. Kaman yakulu, seperti orang mengatakan, mal uqaru, apa uqur itu? Fayuqalu, lalu dijawab, uqur itu adalah al-khamru. Uqur dan khamru itu maknanya sama, hanya saja uqur ini akhfa minal khamri. Orang lebih banyak tahu maknanya khamr daripada uqur. Wa man wadhafar, apa wadhafar itu? Fayuqalu, lalu dijawab, al-asadu, singa. Wadhafar dan asad ini maknanya sama, tapi lebih banyak orang tahu asad. Wa hadza aidan innama yasunu, adapun ini juga hanya saja bagus juga. Penjelasan itu namanya had lafzi, ya.
Bisarti ayyakunal malkuru fil jawabi, dengan syarat harus ada apa yang disebut di dalam jawaban asharah minal malkuri fis su'ali, lebih dikenal daripada yang disebut di dalam pertanyaan. Jawabannya ya harus jelas, lebih jelas dari pertanyaan. Jangan bertanya man khamru lalu dijawab al-uqaru. Ada pertanyaan man asad lalu dijawab al-ghadamfaru. Summa la yakunu illa syarhan lil lafzi, kemudian ia tidak ada kecuali hanya menjelaskan lafaz. Wa illa, jikalau tidak hanya berupa penjelasan lafaz, faman yatlubu talkhis sadatil asadi, maka barang siapa yang ingin mengikhtisarkan sosoknya Asad, fala yatalakhasu ini ya, karena di depan tankhis, maka tidak bisa terikhtisar zalika apa hal itu fi aklihi di dalam akalnya aman, illa bi an yakula, kecuali dengan mengatakan begini, saya ingin penjelasan singkat tentang Asad. Maka yang bisa dikatakan adalah huwa sab'un sifatuhu kaid wa kaid. Asad itu ada binatang buas yang salah satu sifatnya adalah demikian dan demikian. Bisa menjelaskan seperti itu. Wa amma takrarul alfadhi al-mutaradifati fala yunihi. Adapun mengulang lafal-lafal yang mutaradif, yang sinonim, fala yunihi, maka tak berguna hu kepada man yatlubu. Kalau dalam kamus-kamus yang baru, penjelasan lafal ya banyak dengan mengulang-ulang lafal yang semakna ya. Walau kultah, kadau kamu mengatakan begini, haddul mawjudi, definisinya mawjud ialah annahu al-ma'lumu awil malkuru. Mawjud itu adalah sesuatu yang maklum atau sesuatu yang disebut. Wa qayyadtahu, dan engkau mengqayyidi kepada maklum atau malkur, mengqayyidi biqaydin, dengan suatu qayyid, ihtarazta bihi 'anil ma'dumi, yang engkau menghindar bihi dengan qaydin 'anil ma'dumi, dari sesuatu yang tidak ada. Kalau ditanya apa definisinya maujud, kemudian kamu menjawab al-maujudu adalah al-ma'lumu, atau al-maujudu adalah al-mazkur, kemudian diberi qaid, diberi catatan untuk membedakan daripada yang maklum. Kalau engkau melakukan itu, kunta dzakarta syai'an min tawabihi wa lawazimihi, ada kamu itu menyebutkan sesuatu dari tabi-tabi'nya maklum atau mazkur, wa lawazimihi, dan lawazimnya, penyertanya dan sifat yang melekatnya. Maujud adalah maklum yang begini. Wa kana hadduka rasmiyan, dan ada apa definisimu itu adalah resmi, bukan hakiki. Ghaira mu'ribin anid dzati, tidak mengungkapkan adzat. Oleh karena itu tak mengungkapkan adzat, fala yakunu hakikian, maka tidak ada apa hadduka, definisimu itu adalah definisi yang hakiki. Faidan al-mawjudu la haddalahu, dengan demikian maujud itu tidak ada definisinya.
tak bisa didefinisikan maujud. Mal maujud, definisi yang sebenarnya ya. Kalau dikatakan al-maujudu adalah al-ma'lum, lalu diberi qaid-qaid untuk membedakannya dengan ma'lum, itu adalah definisi resmi itu. Kalau untuk mendefinisikan dengan yang sebenarnya tak bisa maujud itu. La haddalahu. Kenapa maujud tidak ada definisinya? Fa innahu mabda'u kulli syarhin. Karena maujud itu adalah permulaan setiap penjelasan. Maujud itu posisinya penjelas. Fa kaifa yusrahu fi nafsihi, maka bagaimana mungkin ia sendiri dijelaskan? Maujud posisinya menjadi penjelas. Bagaimana bisa dia sendiri dijelaskan? Wa innama qulna al-ma'na al-mufradu laisa lahu al-haddul haqiqiyyu. Dan kenapa kita mengatakan bahwa makna yang tunggal, yang tiada tarkib di dalamnya, adalah tidak ada baginya adapun definisi yang sebenarnya. Makna yang tunggal tidak memiliki definisi hakiki seperti maujud tadi itu. Kenapa di anna makna qaulil qaili? Karena sesungguhnya makna dari perkataan orang yang mengatakan ma haddus syai'i, apa definisinya syai'? Syai' ini kan juga makna mufrad. Pertanyaan orang ma haddus syai'i qaribun min makna qaulihi adalah mirip dengan makna perkataan qail ma haddu hadhid dari, apa definisinya rumah ini? Pertanyaan ma haddu syai'i itu hampir sama dengan pertanyaan ma haddu hadhid dari, apa definisinya atau batasan-batasan daripada rumah ini. Tapi kalau ad-dar bisa didefinisikan ya kan? Karena fihi tarkibun, sedangkan syai' la tarkiba fihi. Walid-dari jihatun muta'addidatun. Sementara ialah bagi rumah adapun beberapa sisi yang banyak. Ilaiha, yang kepada jihad, yantahin haddu, berakhir apa definisi. Dari itu memiliki beberapa aspek. Dengan menyebut aspek-aspeknya, berakhirlah sampai pada definisi. Dar adalah sebuah sosok yang terdiri dari dasar, dari tiang dan seterusnya. Fayakunu tahdidud dari bidzikri jihatiha, maka ada apa pembatasan rumah itu adalah dengan menyebut seluruh jihad-jihadnya dar. Al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, al-muta'addati, yang berjumlah banyak, allati ad-daru mahsuratun musawwaratun biha, yang mana adapun rumah itu dikepung, dibatasi, dipagari biha dengan jihad itu. Itu perbedaan antara pertanyaan ma haddus syai'i dan ma haddu hadhid dar. Syai' itu adalah maknanya mufrad, tiada tarkib di dalamnya, sedangkan ad-dar memiliki beberapa jihad dan tarkib sehingga bisa didefinisikan. Fa idza qila ma haddus sawadi wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.